Di tengah derasnya arus zaman, lahirlah sebuah lembaga pendidikan yang menjaga kemurnian Al-Quran. Tempat lahirnya generasi berakhlak mulia, berilmu luas, dan siap membangun peradaban. Pondok Pesantren Madinatul Quran membangun generasi Qurani, berkarakter, dan visioner. Pondok Pesantren Madinatul Quran ini lahir ya dari sebenarnya adalah keresahan ya, melihat kondisi bangsa, kondisi masyarakat Indonesia yang banyak sekali ya kerusakan-kerusakan yang ada di dalam masyarakat kita. Ada kebodohan, kejahilan, ya terutama kejahilan agama. Alhamdulillah ya banyak di antara para pejuang dakwah yang mereka juga punya concern yang sama, baik yang terdahulu maupun yang seleting gitu ya, untuk kemudian punya sesuatu karya, berbuat sesuatu untuk memberikan satu kontribusi yang bisa berdampak di dalam perubahan bangsa ini menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak memiliki sesuatu kapasitas yang besar, tapi paling tidak dengan pesantren ini bisa memberikan satu dampak perubahan agar masyarakat Indonesia bisa lebih baik, yaitu dengan kembali kepada agama. Kita melihat bahwa banyaknya kebodohan, banyaknya kesyirikan, ya, jauhnya masyarakat dari agama, ya, dan juga agama itu sudah menjadi prioritas yang kesekian ya daripada hal-hal yang lain. Maka kita punya harapan bahwa dengan beradanya kita di pusat dari peradaban Indonesia, pada khususnya adalah masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang paling banyak adalah di Jawa ya, terkonsentrasi di Jawa, dan Jawa terkonsentrasi di Jawa Barat, lebih tepatnya adalah di Jabodetabek. Oleh karena itu kita mendirikan pesantren ini dengan harapan agar masyarakat kaum muslimin kembali kepada Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah fundamental, Al-Quran adalah fondasi, Al-Quran adalah sebab seseorang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saya telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang terang benderang, yang satu jalan, yang kata Rasulullah malamnya seperti siangnya, yang tidak ada keluar dari jalan tersebut kecuali dia akan celaka atau akan hancur. Dan jalan tersebut adalah ya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita berharap filosofinya adalah masyarakat kaum muslimin kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu kita namakan Madinatul Quran ya, karena kita ingin ya bahwasanya tempat ini menjadi kota Al-Quran, kota orang-orang yang belajar Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, peradaban Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah filosofinya bagaimana kita bisa membangun karakter-karakter Al-Quran ya, karena penguatan atau kekuatan itu adalah dalam akhlak, kekuatan itu adalah dalam adab ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, bu'istu liutammim makarimal akhlak, bahwasanya beliau diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak, karakter ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berharap bahwa kaum muslimin punya visi yang besar, punya harapan yang besar, punya karya-karya yang besar, dengan apa? Dengan mimpi-mimpi besar ya. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk makan dan minum, kita hidup di dunia untuk berjuang. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Madinatul Quran ingin seluruh ya peserta didiknya maupun pendidiknya, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Al-Quran dengan cara mereka menghafal Al-Quran ya, membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan juga kemudian diharapkan bisa mendakwahkannya. Pendidikan yang menjadi khas adalah pendidikan karakter ya, dan kami yakin, kami percaya
bahwa kekuatan seseorang adalah pada karakternya. Ilmu itu sendiri adalah Al-Quran, dan amalannya adalah bagaimana akhlak atau adab karakter seorang di dalam dia bermuamalah. Bagaimana anak-anak ini harus punya mimpi, ya, harus punya cita-cita, ya, ke depan, ya, selama hidupnya. Bagaimana dia memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, memberikan manfaat yang besar. Bahwa kurikulum di breakdown dari visi tersebut, sehingga kurikulum tersebut pendekatan yang paling utama adalah pendekatan kepada Al-Quran. Ya, kemudian bahasanya bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kemudian di dalam praktek-prakteknya, ya, adalah pendekatan-pendekatan karakter. Bagaimana anak-anak tersebut bisa disiplin, bagaimana anak tersebut punya tanggung jawab, bagaimana anak-anak tersebut punya keberanian untuk bisa berdakwah, ya, itu dimasukkan di dalam kurikulum yang kami buat. Perjalanan dimulai dari PAUD Madinatul Quran, SD Tahfidz, dilanjutkan ke SMP Tahfidz dan SMA Tahfidz, Ma'had Ali, dan Tahfidz Intensif. Lulusan PAUD Madinatul Quran diharapkan menjadi anak-anak yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melalui kebiasaan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan. Mereka tumbuh dengan akhlak mulia, percaya diri, mandiri, serta mampu berkomunikasi dan mengungkapkan ide dengan baik. Anak-anak juga dibimbing agar kreatif, peduli, semangat belajar, dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal ilmu, adab, serta karakter kepemimpinan. Selanjutnya di Sekolah Tahfidz tingkat SD Madinatul Quran, program berlangsung selama 6 tahun dengan sistem full days untuk putra dan putri. Target lulusan SD Madinatul Quran adalah memiliki akidah yang lurus sesuai Al-Quran dan Sunnah, lancar membaca Al-Quran dan tajwid, serta hafal minimal 5 juz. Selain itu, anak-anak terbiasa mengamalkan adab dan akhlak, menguasai tata cara toharoh dan sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW, menghafal doa-doa harian, serta menguasai minimal 300 kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Dengan visi bersama, Madinatul Quran berkomitmen mencetak generasi Islam yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan berkarakter pemimpin. Bagi yang ingin fokus menghafal Al-Quran, ada program Tahfidz Intensif. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى. Dan bagi para pencetak ulama masa depan, terbuka jalan ke Ma'had Ali, program sarjana. Para pengajar di sini adalah lulusan universitas dan pesantren ternama dari Universitas Islam Madinah, Dammam, Majmah Riyadh, STDI Imam Syafi'i, Stiba Ar-Royah, Lipia, hingga perguruan tinggi dalam dan luar negeri lainnya. Mereka hadir bukan sekedar mengajar, tapi membimbing, meneladani, dan menginspirasi. Dan tentunya bagi semua guru pasti mereka memiliki satu hal yang sama, bahwa ada sebuah kepuasan tersendiri ketika mereka merasakan bahwa apa yang mereka tanam selama ini, yang mereka investasikan selama ini, itu berbuah dan menghasilkan. Menghasilkan itu dalam arti mereka kembali mengajarkan kembali, karena bagaimanapun juga spirit seorang guru ketika dia mengajarkan ilmu, dia berharap ilmu tersebut bermanfaat untuk yang diajari, dan dia sendiri akan mengajarkan kembali, karena kita mengharapkan ada return atau ada value yang kemudian kembali kepada kita dari proses pengajaran ini, ya tentunya return akhirat ya. Saya yakin bahwa pembelajaran yang berkesadaran itu akan lebih menumbuhkan kesan ketimbang sekedar menyuapi atau apalagi memaksakan untuk seseorang itu dia belajar tanpa ada penyadaran bahwa pembelajaran ini bermanfaat loh. Kalau mereka sudah sadar, ditopang dengan kemandirian, ya, ditambah dengan bekal ilmu alat yang memadai, mereka akan berkembang insyaallah ta'ala meskipun mereka tidak berada di ma'had ini, di Ma'had Madinatul Quran ini. Pendidikan di sini bukan hanya tentang duduk di kelas. Santri ditempa melalui beragam kegiatan. Tahfidz Murokas, Tasmi Al-Quran, bela diri, memanah,
berenang, public speaking, cooking class, safari dakwah hingga camping. Karena kami yakin santri sejati adalah mereka yang kuat iman, luas wawasan, dan terampil menghadapi kehidupan. Hada al-akhir, hada Ammon. Latar belakang saya bukan berasal dari keluarga yang paham agama, jadi membuat saya tuh agak bimbang dalam beragama ini. Ketika SD, ketika SMP, saya beragama sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Hingga akhirnya saya mendapatkan pondok, salah satu pondok yang bernama Madinatul Quran. Untuk pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama di sini, yaitu saya mendapatkan yang namanya tuh manhaj salaf, yang dimana kita tuh beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul dan para sahabatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila aina satadhhab? Sadhabu ila al-maktabah. Madza sataf'al fil maktabah? Aqra'ul kitab. Ma kitabul ladzi sataqra? Aqra'ul kitabu syirah nabawiyah. Hal satadhhab ma'i? Na'am, bil munasabah uridu an aqra kitabu aidan. Saya menemukan visi misi di pondok pesantren ini sangat bagus, yaitu menjadikan generasi Qur'ani berkarakter dan visioner, yaitu Qur'ani agar para santri dapat memiliki akhlak yang Qur'ani, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kedekatan kita dengan Al-Quran itu sangatlah dekat. Setiap waktunya kita bersama Al-Quran dan kita berusaha untuk bisa mentadaburinya. Kita di sini diberikan pelajaran akidah-akidah yang benar, fikih-fikih juga yang benar, dan juga akhlak-akhlak yang karimah. Kita diperintahkan untuk bisa memiliki cita-cita yang tinggi agar kita memiliki tujuan hidup di dunia ini. Dan yang sangat menarik adalah kita santri kelas 12 diperintahkan untuk membuat roadmap life. Jadi kita diperintahkan untuk menuliskan cita-cita kita dan untuk membuat langkah-langkah atau step-step yang akan kita lakukan setelah kita keluar dari SMA ini, agar kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Semua itu didukung dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Masjid jami, asrama yang nyaman, perpustakaan kaya ilmu, lapangan olahraga, dan cashless system di kantin. Lingkungan yang bersih, aman, dan kondusif untuk membentuk generasi Qur'ani terbaik. Belajar di Madinatul Quran banyak merubah diri saya menjadi lebih baik. Kami di sini diajarkan untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang sekitar. Kemudian untuk senantiasa pula mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Disinilah setiap langkah adalah ibadah, setiap hari adalah pengabdian, dan setiap santri adalah cahaya harapan bagi umat. Belajar agama bukan untuk kita mencari pekerjaan. Belajar agama adalah untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka di sini di pesantren Madinatul Quran, penekanan terhadap ilmu syar'i, penekanan terhadap Al-Quran merupakan sesuatu yang paling utama. Namun yang paling penting tadi bahwa secara penelitian kesuksesan ternyata bukan dari kecerdasan. Kesuksesan bukan juga dari di mana kita bersekolah, tapi kesuksesan adalah bagaimana kita memiliki karakter yang kuat, karakter orang-orang sukses, karakter disiplin, karakter tanggung jawab. Pondok Pesantren Madinatul Quran membangun generasi Qur'ani berkarakter dan visioner.